Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Ahmad dari Universitas Islam Jakarta. Saya dari Fakultas Adat dan Humaniora, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam semester 2. Saya mengunjungi Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal untuk memenuhi mata kuliah warisan budaya masyarakat. Ini di samping saya, selamat datang di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Bisa kita lihat di samping kanan saya itu terlihat ada mushaf Al-Quran berbentuk besar dan ada yang kecil. Al-Quran mushaf ini ditulis oleh Haji Abdul Malik dan Haji Hayatuddin. Al-Quran ini dibuat selama 17 bulan. Yang Al-Quran ini mulai dari tanggal 16 Oktober 1991 hingga 5 Februari 1933. Ukuran halaman 150 kali 200 cm dan ukuran teks 80 kali 130 cm atau 2 kali 3M bila dibuka ditulis di atas kertas berukuran 1,5 kali 2 meter. Ya, di sebelah kiri saya kita bisa lihat di sini sebuah maket gedung dari Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal Taman Mini Indonesia Indah. Mari kita masuk. Di dalam sana masih banyak peninggalan-peninggalan yang peninggalan Islam yang ada di Museum Istiqlal ini. Ini terdapat dari surat Al-Baqarah, dan ini terdapat dari surat Al-Fatihah. Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Ide awal pendirian Bait Al-Quran muncul dari mantan Menteri Agama Republik Indonesia yang bernama Dr. Andes Haji Tarmizi Tahar pada tahun 1994 ketika ia mendampingi Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto menerima hadiah mushaf Al-Quran besar dari Pondok Pesantren Al-Asyariah Wonosobo, Jawa Tengah pada tahun 1995. Ini terdapat di sebelah kiri saya, ini terdapat sebuah peti mushaf Museum Istiqlal yang ukurannya panjang 120 kali lebar 60 kali tinggi
cm. Bahan kayu jati dan kuningan. Teknik ukiran, motif hiasan flora dan ragam hias Nusantara. Fungsinya untuk tempat penyimpanan mushaf Istiqlal. Mungkin ada lagi sebelah kiri saya, tidak jauh beda dari yang sebelumnya itu. Nah, ini lebih kecil dari itu. Kalau ini ukurannya panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 120 kali 100 kali 75 cm. Bahannya kayu jati dan kuningan, teknik ukir. Motif ragam hias Nusantara. Fungsi tempat menyimpan mushaf Istiqlal. Jadi bedanya antara yang pertama sama yang kedua itu cuman panjang ya. Sebelah kanan saya ada sebuah perencanaan Al-Quran mushaf Istiqlal, dan sebelah kiri saya ada sebuah album foto kegiatan perencanaan Al-Quran mushaf Istiqlal. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana penyalinan mushaf Al-Quran dari masa ke masa. Pada masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, dan pada masa Khulafaur Rasyidin pada masa 632 sampai dengan 661 Masehi, dan masa dinasti Umayyah dari tahun 661 750 Masehi, dan pada dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, dan pada dinasti Mamluk itu dari tahun 1250 sampai dengan 1517 Masehi. Masa dinasti Ilkan itu dari masa 1256 sampai dengan 1353 Masehi. Masa kini yaitu masa Islam di Nusantara. Tulisan mushaf Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW yang dari tahun 632 Masehi. Ini lihat, kita bisa lihat ini tulisan mushaf yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat bagaimana tulisannya dan bagaimana mushaf pada zaman Nabi Muhammad. Nah, di sini ada perbedaan karakter aksara Arab pada masa awal dan sekarang. Ya, ini tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana mushaf pada zaman Nabi. Nah, sekarang ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita bisa lihat di sini ada tulisan-tulisan bagaimana mushaf pada zaman masa Khulafaur Rasyidin. Itu kita bisa lihat ini tuh contoh dari sebuah mushaf Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, tadi saya menjelaskan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang saya menjelaskan bagaimana pada masa dinasti Umayyah. Ini kita bisa lihat mushaf tulisan pada masa dinasti Umayyah yang terdiri dari awal abad ke-8 Masehi. Kita bisa lihat itu. Kita bisa lihat di depan kita bagaimana mushaf yang dituliskan pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya kita bisa lihat masa Abbasiyah dan perbedaan penulisan mushaf dari masa ke masa. Ini kita lihat mushaf yang ditulis oleh pada zaman masa Abbasiyah. Kita bisa lihat penulisan pada zaman Abbasiyah. Begitukah tulisan mushaf Al-Quran? Ya, selanjutnya pada masa dinasti Mamluk. Pada masa dinasti Mamluk kita bisa lihat perbedaan penulisan mushaf Al-Quran.